Salam saudara-saudara, damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia. Itulah kiranya yang memelihara dan memerintah hati dan pikiran kamu sekalian. Saudara-saudara, hari ini kita akan menyelami ke dalam firman Tuhan pada Minggu tanggal 4 Juli 2021, Minggu 5 setelah Trinitas. Evangelium diambil dari Markus pasal 6 ayat 6b sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita begini firman Tuhan. Yesus mengutus 12 rasul. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil 12 rasul itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang-orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoleskan banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Sahabat-sahabatku, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada minggu ini mengambil tema pergi dan beritakanlah firman Allah. Saudara-saudara, tema ini mengajak kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kekristenan kita. Jadi memberitakan Injil, memberitakan firman Allah itu adalah tugas semua orang percaya. Bukan tugas pejabat-pejabat gereja, tetapi tugas setiap orang yang percaya, setiap orang Kristen. Nah, untuk belajar bagaimanakah memberitakan Injil yang benar sesuai dengan perintah dan arahan daripada Alkitab sebagai firman Allah. Pertama, dalam ayat 6 diceritakan Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Perhatikan, Yesus di dalam memberitakan kerajaan Allah itu dia berjalan keliling dari desa ke satu desa dan dia berkeliling memberitakan kerajaan Allah itu. Poin yang pertama, apa yang mau kita pahami dari yang dilakukan Yesus ini? Artinya Yesus menjadi teladan menunjukkan kepada kita bahwa memberitakan Injil itu adalah pekerjaan aktif. Kita yang harus jemput bola, bukan menunggu bola. Pekerjaan memberitakan Injil berarti adalah pekerjaan kita yang menemui, bukan kita yang ditemui. Kenapa harus seperti itu? Karena memang Allah seperti itu. Dan teladan kita adalah Allah. Bagaimana dengan metode pemberitaan Injil kita sampai saat ini? Poin pertama dalam perikop ini mengajak kita untuk menjadi seorang Kristen yang aktif. Seorang Kristen yang menjemput bola. Seorang Kristen yang menemui. Ada banyak jemaatmu yang harus engkau temui. Temuilah dan doakanlah dan beritakan Injil kepada mereka. Apabila Injil itu tidak kita buat aktif, maka kita memberikan peluang kepada iblis. Tapi apabila Injil itu diberitakan aktif, kita saling menemui satu dengan yang lainnya, maka kuasa kegelapan akan hilang di kampung itu. Atau hilang di rumah itu, karena di mana Injil diberitakan, di mana Injil dikumandangkan dan pemujian kepada Allah diselenggarakan, di sana kuasa kegelapan akan hilang. Jika itu diselenggarakan di rumah, maka rumah itu akan mengalami pembebasan karena kerajaan Allah hadir di sana. Jika itu diselenggarakan di satu kampung, maka kampung itu akan dibebaskan di sana. Kuasa kegelapan akan mundur dari kampung itu, karena Allah hadir melalui firman-Nya, Allah hadir melalui Injilnya yang diberitakan, Allah hadir melalui pemujian yang ada di tempat itu. Jadi menyelamatkan orang dari kegelapan, menyelamatkan
hidup dan jiwa orang itu adalah pekerjaan yang aktif, bukan pekerjaan yang pasif. Lalu dikatakan di ayat 7, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu mengutus mereka berdua-dua dan memberikan kuasa kepada mereka. Mengapa harus berdua-dua? Mengapa Yesus tidak mengutus satu-satu orang? Kenapa harus berdua-dua? Karena Yesus adalah Tuhan pencipta. Dia mengerti karakter manusia, kelemahan manusia. Yesus tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa bekerja dari dirinya sendiri. Dia memerlukan teman. Karena itu dikatakan adalah lebih baik dua daripada satu. Karena jika kita dua, kita punya teman untuk saling tukar pikiran. Nah, Yesus mau bilang kepada kita, di dalam dunia pelayanan ini, di dalam ladang Tuhan ini, kita harus memiliki seorang sahabat yang patut dipercaya, yang kepadanya kita bisa sharing tukar pikiran. Atau 1-2 orang yang pasti di dalam pelayanan itu kita harus memiliki yang memang kita anggap sahabat. Karena dalam dunia pelayanan ini kita sering terkecoh. Kita menganggap dia sahabat, kita berikan hati kita kepadanya, kepercayaan kita kepada ternyata dia adalah bajingan, dan itu sangat meremukkan hati dan menyayat hati. Dan banyak orang yang kehilangan semangat melayani karena seperti itu. Itu kenapa Yesus mengutus berdua. Jadi pemberitaan Injil itu tidak bisa dilakukan secara personal. Pemberitaan Injil itu harus dilakukan secara komunal, harus bersama-sama. Engkau tidak akan bisa melakukannya sendiri, engkau butuh orang lain, engkau butuh teman, kita butuh teman. Jadi jika dalam konteks sekarang kau memberitakan Injil itu masih dalam persoalan personal hanya dirimu saja, engkau akan kewalahan. Kau butuh teman, cari teman. Tapi jangan salah pilih teman. Perhatikan baik-baik siapa temanmu yang memang patut engkau percaya. Perhatikan karakternya, perhatikan buah-buah kehidupannya di dalam hidupnya sehari-hari. Jangan nilai dia dengan apa yang kau lihat saat ini karena dia bisa berpura-pura baik. Tapi nilai dia secara komprehensif, secara keseluruhan di dalam hidupnya. Melalui informasi yang kau dengar siapa dia, dan melalui fakta yang kau lihat. Apakah kau merasakan bahwa ada roh Allah di dalam dirinya? Jika ya, jadikan teman. Karena persoalan Injil itu bukan persoalan personal, tetapi persoalan komunal. Kita butuh orang, kita tidak bisa sendiri dalam memberitakan Injil. Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan, apalagi dalam pekerjaan ladang Tuhan. Jadi saudara-saudara, dikatakan Alkitab ketika Yesus mengutus 2 orang satu kampung, ketika manusia yang diutus ini melakukan sebuah kolaborasi kepada yang seperti itulah Yesus memberikan kuasa. Jadi kuasa untuk pemberitaan Injil tidak diberikan Yesus kepada orang yang egois yang mau makan sendiri. Tapi kuasa pemberitaan Injil itu diberikan kepada orang yang memang mau berbagi dan bekerja sama dengan orang di sekitarnya. Jadi selama keegoisan itu ada di dalam pemberitaan Injil, selama itu kuasa dari Tuhan akan pemberitaan itu tidak akan ada. Tetapi ketika kita mau berbagi, kita mau bekerja sama, kita memiliki teman, maka kuasa pemberitaan Injil itu akan diberikan Yesus. Begitu kata Alkitab. Saudara-saudaraku, Yesus berpesan kepada mereka, yaitu murid-murid yang diutus itu, dan juga menjadi pesan kepada kita, sebab kita adalah murid-murid Yesus yang juga diutus Yesus pasca Pentakosta. Dikatakan dalam pemberitaan Injil itu, mereka tidak boleh bawa apa-apa kecuali tongkat, tidak boleh bawa perbekalan makanan, tidak boleh memakai tali pinggang, tidak boleh memakai 2 baju. Kenapa demikian? Kenapa nggak boleh bawa bekal? Kenapa nggak boleh bawa tali pinggang? Kalau bawa baju pun hanya 1 baju saja. Kenapa demikian? Apa Yesus mau menyengsarakan orang yang diutus? Bukan.
Apa yang diperintahkan Yesus ini? Karena Yesus mengerti benar bagaimana sifat dan tabiat manusia. Karena dia yang menciptakan manusia, dia yang menciptakan saya dan saudara. Manusia, dia akan sulit untuk fokus kepada Tuhan kalau dia memiliki cadangan-cadangan di dalam dirinya. Contoh, sering sekali orang baru mengenal Tuhan ketika dia sudah bangkrut. Karena tidak ada lagi yang mau diharapkan soal uang, akhirnya dia bisa fokus kepada Tuhan. Sewaktu dia kaya, dia nggak bisa fokus sama Tuhan. Kenapa? Karena pikirannya bergantung dengan hartanya. Ketika hartanya itu hilang, dia bangkrut, baru dia bisa fokus kepada Tuhan. Begitu juga ada banyak orang yang baru mengenal Tuhan dan mengalami pertobatan ketika dia jatuh sakit. Sewaktu dia sehat, dia nggak peduli sama Tuhan. Dia pakai kesehatannya untuk apa yang menyenangkan hatinya dan menyenangkan hawa nafsunya. Lalu ketika kesehatan itu hilang dari dirinya dan dia sakit, nggak bisa kemana-mana, hanya bisa terbaring. Akhirnya di situ dia bisa mengenal Tuhan dan dia bisa fokus. Jadi ketika Yesus mengatakan larangan ini tidak boleh dibawa, ini tidak boleh, sebenarnya yang mau dikatakan Yesus adalah begini. Di dalam melakukan tugas pemberitaan Injil itu, engkau tidak boleh mengharapkan atau bergantung kepada pemberian dunia ini, atau hal-hal yang material yang ada di dunia ini. Tapi dalam pelayanan itu kita harus bergantung dan fokus kepada apa yang diberikan Allah kepada kita. Jadi larangan jangan bawa bekal makanan, larangan tidak boleh bawa 2 baju, larangan tidak boleh pakai tali pinggang. Kalau pakai kasut pun hanya satu saja sepatunya, selopnya. Sebenarnya itu bukan proses pemiskinan, bukan. Tapi itu proses dari kenotis, pengosongan diri. Bagaimana kita mengosongkan diri kita daripada hal-hal yang duniawi, dari pikiran kita tidak tergantung ke sana, tapi fokus kepada Allah. Sehingga kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan dan lebih setia lagi dalam melakukan tugas penginjilan. Jadi dalam melakukan tugas penginjilan, kita tidak boleh mengharapkan hal-hal yang duniawi. Kita hanya fokus mengharapkan apa yang diberikan Allah. Sehingga kita tidak akan terganggu kalau orang tidak memberikan kita uang. Kita tidak akan terganggu kalau orang misalnya tidak menghormati kita. Kita tidak akan terganggu misalnya kalau orang mencueki kita. Kita tidak akan terganggu karena memang bukan itu orientasi kita kepadanya. Karena orientasi kita hanya kepada Allah. Karena banyak orang yang orientasinya berubah, tidak lagi dalam Tuhan dalam melakukan pekerjaan pelayanan. Sehingga ketika dia merasa tidak dihormati, dia kehilangan roh untuk melayani. Ketika dia tidak disalamkan atau diberikan uang atau segala macam, dia menjadi meledak dan marah-marah. Saya pikir Tuhan bisa melakukan itu. Kalau Tuhan mau memperkaya kita, kita pasti akan kaya. Tidak ada orang bisa memiskinkan orang yang sudah diberkati Tuhan. Saudara harus percaya itu. Sekali lagi saya ulangi, tidak akan ada orang yang bisa memiskinkan orang yang diberkati Tuhan. Lalu kita perhatikan terus dalam ayat 10, kata Yesus kepada mereka, kalau kau sampai kepada satu tempat, kalau orang itu menerima engkau, katanya di sana, tinggallah dalam rumah itu sampai engkau berangkat ke tempat lain, dan salammu akan tinggal dalam rumah itu. Tapi kalau engkau masuk ke satu rumah, tetapi orang itu tidak menerima engkau dan tidak mau mendengarkan engkau, tebaskan debu kakimu sebagai peringatan. Aku akan berperkara kepada orang itu. Begitu maksud Yesus. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saya pikir di dalam pelayanan ini kita sudah merasakan suka dan dukanya. Kita merasakan bagaimana kita dipuji-puji, kita merasakan bagaimana kita dihina. Kita merasakan bagaimana kita diinginkan untuk hadir, dan juga kita merasakan bagaimana kita ditolak. Bagaimana reaksi kita atas ditolak itu? Di sini Yesus berkata, kita harus tetap fokus dengan visi dan misi kita dalam pemberitaan Injil itu. Dan visi dan misi itu tidak boleh diganggu atau terpengaruh atau terdistorsi atau terintervensi atau tercemar oleh situasi-situasi emosional yang terjadi di sekitar kita, yaitu penerimaan atau penolakan. Karena itu ketika Yesus berkata, kalau kau diusir gak usah marah-marah, kau hanya perlu kebaskan debu kakimu. Itu tanda
aku yang akan berperkara kepada orang itu. Dan sekaligus perkataan Yesus ini menjadi warning kepada setiap orang yang mendengar khotbah ini. Ketika engkau menolak pemberitaan Injil di rumahmu, saat itu engkau sedang mendatangkan bencana di rumahmu. Engkau sedang mendatangkan murka Allah atas hidup. Tapi sebaliknya, ketika engkau menerima Injil, engkau menerima hamba Tuhan di rumahmu, engkau sedang menghadirkan berkat di dalam rumah. Karena dikatakan ketika kita menerima Injil, kita menerima orang yang memberitakan Injil dan kita menjamu mereka, maka salam yang disampaikan orang itu akan tinggal di rumah itu. Artinya kehadiran hamba-hamba Tuhan yang ingin memberitakan kasih Tuhan akan membawa berkat bagimu, bagi rumahmu dan bagi lingkunganmu. Tetapi sebaliknya, menolak, tidak mendengarkan, mengabaikan firman Tuhan yang datang menghampiri engkau dan menghampiri rumahmu adalah malapetaka dan bencana kepadamu. Jadi masalah berkat dan kutuk itu tergantung daripada keputusan dan pilihanmu sendiri, saudara-saudara. Menerima Injil dan menerima firman Tuhan mendatangkan berkat bagimu. Menolak Injil mendatangkan kutuk kepadamu. Jadi hal terbodoh yang dilakukan manusia adalah ketika menolak persekutuan di rumah. Dalam gereja-gereja Protestan ada dibuat itu persekutuan keluarga atau pertanyaan di lingkungannya masing-masing. Di roster hari ini di rumah si Adonang, hari ini yang ke depan di rumah si Adonang. Orang-orang bodoh adalah orang-orang yang menolak itu. Perhatikan orang-orang yang menolak itu, bagaimana rumah tangganya, bagaimana kehidupan ekonominya, bagaimana anak-anaknya, bagaimana kampung itu. Perhatikan dengan seksama. Lalu perhatikan dengan bagaimana orang yang menerima dan bahagia atas pemberitaan firman, yang menjamu. Firman Tuhan berkata, kalau engkau menjamu orang yang susah, orang yang miskin, engkau sama dengan menjamu malaikat. Apalagi engkau menjamu orang yang diutus Tuhan, berarti engkau sama saja menjamu yang mengutusnya, yaitu Tuhan. Dan sebaliknya juga begitu. Kalau engkau menolak orang yang diutus Tuhan, sama saja engkau menolak orang yang mengutusnya, yaitu Tuhan. Hati-hati. Lalu dalam ayat 12 dikatakan, Yesus berkata, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa setiap orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan-setan dan mengoleskan banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Saudara-saudaraku, di sini muara daripada Injil itu adalah pertobatan. Jadi Injil Kerajaan Allah itu adalah suara yang mengajak kita pada pertobatan. Jadi pemberitaan firman yang benar adalah menginsafkan kita, menyadarkan kita. Jadi khotbah yang benar adalah bukan khotbah yang memanjakan telingamu, yang menyenang-nyenangkan dan membesar-besarkan hatimu, bukan. Khotbah yang benar adalah khotbah yang membuat engkau mengenal dosamu. Karena tidak mungkin seseorang bisa bertobat kalau ia tidak mengenal dosanya. Dalam dunia milenial ini saya melihat orang sedang mencari pengkhotbah yang bisa berlawak. Orang sedang mencari pengkhotbah yang bisa membuat ketawa massal. Orang sedang mencari pengkhotbah yang bisa menyenang-nyenangkan hati. Tetapi orang akan menjauhi khotbah yang membuat ia menyadari dosanya. Tapi firman Tuhan berkata, khotbah yang benar, khotbah yang berkuasa, khotbah yang di dalam khotbah itu ada penyembuhan dan pengusiran setan. Apabila khotbah itu menginsafkan kita, membuat kita mengenal dosa kita. Karena tanpa mengenal dosa, kita tidak mungkin bisa bertobat. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara-saudara, memberkati kita. Jadi pergilah dan beritakanlah Injil.